Jadi kalau seandainya ada teman kita mampu, dia mobilnya banyak, uangnya banyak, dia tidak berkurban, tidak usah kita terlalu banyak berprasangka baik saja, gitu ya. Karena sebenarnya secara hukum makruh, ini kurang bagus saja, gitu ya. Tapi dia tidak sampai berdosa karena tidak berkurban. Apa hukum kita berkurban? Al-udhiyatu sunnatun muakkadah wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Maka Rasulullah selalu berkurban, gitu ya. Wa yukrahu tarkuha. Yukrah itu makruh, kita tinggalkan kalau kita mampu. Ustaz, saya tahun ini tidak berkurban karena dihitung-hitung keperluan banyak, hutang belum terselesaikan. Maka bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak apa-apa, karena sunnah. Walaupun sunnah, Bapak dan Ibu, Ustaz ingatkan, ini bukan sunnah sekali seumur hidup. Ibadah kurban ini bukan ibadah sekali seumur hidup. Apa ibadah yang sekali seumur hidup? Kalau laki-laki, mohon maaf, khitan. Ada yang mau 2 kali. Ya, syariatnya sekali seumur hidup. Tapi kurban tidak. Ya, Ustaz, berkurban itu 1 kambing atau 2 kambing? Jawabannya, jangankan 1 kambing, jangankan 1 sapi, 100 sapi pun silahkan kalau mampu. Jadi kalau kita mampu, Bapak dan Ibu, berkurban, nggak apa-apa banyak-banyak. Di Lubuk Sikaping, tempat mencari rezeki, 1 sapi. Di kampung suami, 1 sapi. Di kampung istri, 1 sapi. Ya, boleh? Boleh. Jadi berkurban itu adalah ibadah yang sebenarnya 1 kambing itu minimalnya, gitu ya. Kalau kita tidak mampu banyak-banyak, 1 kambing lah, ya kan? Makanya kita 1 sapi itu untuk 7 orang. Ya, boleh. Ustaz, saya tidak mau sapi, mau kambing saja. Silakan beli kambing, kemudian disembelih, bawa ke panitia. Boleh, gitu ya. Tidak ada masalah. Walaupun kadang-kadang karena penyakit hati, ada kawan tidak senang, ada tetangga tidak senang. Masa berkurban cuma 1 ekor kambing? Saya 1 ekor sapi. Berapa porsi? 1 porsi, ya sama sebenarnya, Bu, ya. Kalau kita 1 ekor sapi dengan 7 orang, itu sama dengan kita berkurban 1 ekor kambing sebenarnya. Makanya hati kita itu perlu dijaga, lisan kita itu perlu dijaga. Jangan sampai dengan ungkapan-ungkapan kita menunjukkan atau menimbulkan hal-hal yang kurang baik di antara kita. Mungkin tidak ada di sini, karena di sini tidak ada yang berkurban kambing, ya. Ustaz dah 3 tahun di sini, tidak ada yang berkurban kambing, ya. Kalau di tempat kita di sana ada, ya, 10 sapi, 3 kambing, gitu ya. Nanti siapa yang mau daging kambing tinggal request, gitu ya, request saja. Saya kasih aja, ketika dibagi kupon tuh, saya daging kambing saja. Bagi yang kena tensi tinggi, minta sapi saja misalnya, gitu ya. Itu tidak apa-apa.
Baik. Apa hadisnya? Hadis Anas alladzi rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini wa dhabahahuma bi yadihi. Jadi Bapak dan Ibu, hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Jadi kalau seandainya ada teman kita mampu, dia mobilnya banyak, uangnya banyak, dia tidak berkurban, tidak usah kita terlalu banyak prasangka, berprasangka baik saja, gitu ya. Karena sebenarnya secara hukum makruh, jadi kurang bagus saja, gitu ya. Tapi dia tidak sampai berdosa karena tidak berkurban. Di antara hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang warna putih kehitaman, kemudian sudah memiliki tanduk. Ini tanduk itu tanda juga dia sudah boleh dijadikan hewan kurban. Wa dzabahahuma biyadihi. Kemudian Rasulullah sembelih dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbar, dengan menyebutkan bismillah, Allahu akbar. Jadi kalau kita mampu, Bapak dan Ibu, sembelih sendiri. Kalau tidak mampu, boleh kita mewakilkan seperti yang kita lakukan di kepanitiaan. Cuman disyariatkan kita itu untuk menghadiri. Jadi di saat hewan kurban kita itu disembelih, kita hadir. Karena Fatimah disuruh oleh Rasulullah untuk menghadiri penyembelihan hewan kurban atas namanya tadi, sambil menyebut ketika menghadiri itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Diingatkan. Jadi ketika sembelih itu jangan kita merasa bahwasanya ini karena saya punya harta dan lain-lain. Nah, Allah ingatkan di situ. Semuanya itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan contoh. Pernah Ustaz Rasulullah menyuruh orang lain? Pernah, ya? Pernah. Beliau suruh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aitum hilal dzi al-hijjah." Ketika kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, sedangkan di antara kalian ada yang ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya. Artinya tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Jadi kalau ada orang ingin berkurban. Nah, dalilnya di sini wajhud dilalahnya Bapak dan Ibu, faqauluhu arada ayyudhi, ingin berkurban, dalilun ala sunnah. Jadi bukan wajib. Ingin arada yuridu, ada keinginan berkurban, maka hendaklah dia menahan dulu dari memotong kukunya, begitu juga memotong rambutnya. Ini Bapak dan Ibu tentang hukum, ya. Walaupun ada juga yang mengatakan hukum berkurban itu wajib, ya, bagi yang mampu. Di antaranya adalah mazhab Abu Hanifah. Tapi secara umum yang sering kita dengar dan ini juga yang kita lakukan, bahwa kita pahami kurban itu adalah sunnah. Tapi kenapa kita setiap tahun bersemangat ingin berkurban? Karena kita ingin mendapatkan satu, cinta Allah. Allah sangat senang tadi, ya kan?
Yang kedua, dia nanti akan menjadi saksi. Yang ketiga, dosa-dosa kita sebelum darahnya turun sudah diampuni.